Niki termasuk ayat-ayat yang kesekian kali Allah menentang ya. Ketika Allah dinisbatkan punya anak. Jadi kalau terang termasuk tema-tema yang diulang-ulang Quran niku bahwa Allah sering menolak ketika Allah dinisbatkan punya anak. Anak ini bahasa Arab ini walada yalidu walada yalidu wuludan. Kalau nanti mau tentang beberapa buku filsafat sing asli karangan Arab dari 300 tahun sausi Isa. Orang-orang filosof niku cara pandang terhadap istilah anak niku benten-benten. Yang paling konvensional, yang paling tradisional gitu darani Isa anake pangeran. Cuma darani anake pangeran Isa secara fisik niku kan samar-samar niku mereka juga ragu. Mergo nak darani Isa anake pangeran secara fisik, artinya Isa niku nggih secara daging maupun darah itu ada unsur napa? Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu takhadallahu waladan subhanahu wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya tsumma ilaina marji'uhum tsumma nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Qalu takhadallahu walada. Qalu padha ngucap sapa wong akeh niku ayil Yahudi dise wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Waman lan wong jama ingkang nyangka sapa man annal malaikata satemene malaikat iku bana tuwa iku pira-pira anak wadone Allah. Mereka ngucap ittakhadallahu walada, ittakhadha ngalap sapa Allah waladan ing anak. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring alqailin sing ngucap ngono subhanahu lan maha suci Allah. Tanjihan kelawan nyucikno lagu maring Allah anil waladi saking ngalap anak. Wa Allah al-ghani kudat sing semuge. Sing ora butuh angkul li ahadin saking saben-saben wong suci. Wa inna ma yatubu ang mestine goleki al-walada ing anak sapa man wong yakta kang butuh sapa man ilahi maring walad. Lagu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lalu tetep kedhi Allah mau te apa wae fis samawati kang ing dalam pira-pira langit wa malan apa fil ardh kang ing dalam bumi. Apane milkan kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. In indakum min sultanin bihadza. Ai ma indakum tegese ora ana iku ana ing sanding sira kabeh min sultanin utawi hujjah ilmiah atau argumentasi ilmiah, hujjaten tegese hujjah ilmiah. Biada kelan ikhlas pengucapan, ai biada lan tegese kelan ikhlas perkara takulu nahu kang ucap sira kabeh ing hadza. Atakuluna ana ngucap sira kabeh ala wahi ing atase apa maing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Ute dawu atakuluna iku istifham utawa bikin iku istifham sing kanggo melehno kanggo menapa nggih melehaken kanggo mencaci ini. Kul ngucap sira Muhammad innal ladzina satamna ngake yaftaruna kang gawe-gawe sapa ladzina ala wahi ing atase apa al-kadziba ing kedustaan. Binis batil waladi klanis bato anak ilahi maring Allah la yusihuna ora bakal bejo sapa ladzina. Lais aduna tegese ora bejo sapa alladzina mata unfid dunya. Lahum tetep keti alladzina mata unte kesenengan kalilun ingkang sithik di dunya ing dalem dunya. Ya tamatauna gawe seneng-seneng sapa ngakeh bi iklan almata muddata hayatihim ing masa uripe alladzina. Suma ilaina mongko nuli maring ingsun marjium te baline wong akeh bil mati iklan mati sumaluti guru mongko nuli ngicepno ingsun ing wong akeh alaja besadit ing siksa sing banget badal mati sause mati. Diman bab perkara kanu kang ana sapa ngake yak kuruna padha ngafiri sapa ngake. Watulan macakno sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad alaihi mengatasi kufar Mekah, kufari Makkah tegese kafir Mekah. Naga anuhin ing cerita tentang Nabi Nuh.
Khobaronukin tegese cerita tentang Nabi Nuh. Wa ibdalu lan den kebatan minggu saking dawuh Nabi Nuhin apa dawuh isqala liqaumihi. Nalikane dawuh sapa Nabi Nuh liqaumihi maring kaum Nabi Nuh ya qaumi he kaum ingsun. Ing kana lamun ana kusaan iku kabura gedhe saka tegese berat alikum ngatasi sira kabeh apa makomi apa kedudukan ingsun. Lupsi tegese manggon ingsun ta domisili ingsun sikum dalam sira kabeh. Wa tadzkiri lan oleh ngelingno ingsun wa'di tegese nasihat ingsun iyakum ya ing sira kabeh di ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah. Fa'alam wa mongko ing atase Allah saratan tawakal sapa ingsun. Fa'ajmi mongko ngumpulno sira kabeh amrokum ing urusan sira kabeh. Ijamu tegese nejo sira kabeh ala amri ing atase perkara tafaluna kang bakal nglakoni sira kabeh di lan ingsun. Wasyuraka akum lan sertane mitra-mitra sira kabeh alwawu te wawu gimana mak kan maknane mak sumalayakun mengkono ora ana iku amrukum urusan sira kabeh alikum ngatasi sira kabeh umatan iku napa tertutupi maskuran tegese den tutupi bal azhiruhu balik ngetokno sira kabeh ing amr wajayu lan terus terang sira kabeh ning ingsun bihi lan amr sumakdu mengkono lige keputusan sira kabeh ilaya marang ingsun umdu tegesen rusa sira kabeh fiman dalam perkara arat umuhu kang arepno sira kabeh ing man wala tungdiruna lan aja menunda sira kabeh ing ingsun tunghiluna tegese nunda sira kabeh tunghiluna ni tegese nunda sira kabeh ing ingsun fa ini mongko satemene ingsun lan turana sapa ingsun mubalian wong sing peduli dikum lan sira kabeh fa in tawala itu mongko lamun mengo sira kabeh antas kiri saking peringatan ingsun fama sa'altukum min ajr mongko ora njaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh min ajrin sanging upah sawabin tegese upah alaihi ing atase hadat tadzkir fatawallo mongko mengo sira kabeh fatawallo mongko mengo sira kabeh in ajri ora ana te upah ingsun iki la wa kecuali ing atase Allah wa umur tulan den perintah ingsun anak kuna ing ana sapa ingsun minal muslimin sing wong sing Islam kabeh pakajabu mongko padha mendustakan sapa kaum Nuh ing Nuh Pana jena umumkan nyelamat ingsun ku ing waman lan wong mau sertane bil fulki ing dalam perahu. Ai safina tegese ing dalam kapal. Wajah lan gawe sapa ingsun ing no wa qaumahu. Eman tegese wong mau lan kang sertane Nabi Nuh. Khala ifa ing pira-pira pemimpin fil ardi ing dalam bumi. Wa afrqnalan nenggelamno ingsun aladina ing ngakeh kajabu kang padha mendustakan sapa aladina bi ayatina lan pira-pira ayat kita bitufani lan tufan. Lawan anane tufan banjir bandang lan angin. Pangkir mengkon ngalono sira kae pakara kale kaya apa ana apa akibat mudhari. Apa akibat wong sing dikai peringatan kabeh. Min ihlakihim saking rusak al-mundharin. Pakadali kamu kaya mengkon-kono kabeh napa alung lakon ingsun diman lan wong kabeh bakal kamu distakan sepeman ka ing sira. Tumapa atamong kono lingutus sapa ingsun mibadi saking sause Nabi Nuh ayenom rusulan ing propro utusan ila kaum maring kaume rusul. Ka Ibrahim wa Hud wa Shalih. Fajahu mongko padha teka sapa rusul ing wong akeh bilbayinati lan pira-pira bukti ilmu mukjizat. Pamakane mongko ora ana sapa ngakeh minu iku supaya gelem iman sapa ngakeh dima kelawan apa wae kadhe kang padha mendustakan sapa alladzina bi iklan maming kopi saking sedurunge diutusi rasul. Qabla ka asirusuli sedurunge den utusi rasul ilahi mare wong akeh. Kadalika kaya mengkono-kono kabeh natwa ngecap ingsun. Nahtimu tegese ngecap sapa ingsun. Ala qulubil mu'tadin ing atase atine wong sing liwati batas kabeh. Fala tubalu mongko ora den tampa apa imanu iman kamat falanak balu nyipta nopo nen. Fala tubalu mongko ora den tampa apa imanu iman. Utawa fala takbalu mongko ora nampa apa kulub nangge tak. Fala takbalu mongko ora nampa apa kulub al imana iman. Kama toba ana kaya oleh ngecap ingsun ala kulubi ulaika ing atase atine mengkono-mengkono kabeh. Tumapa mengkono ning utus sapa ingsun mimba dihim saking sause generasine rusul. Ingsun ngutus Musa ing Musa. Wa Harun lan Nabi Harun ila Fir'aun maring Fir'aun wa malaihi lan anak buah Fir'aun. Di ayatina lan pira-pira ayat kita acisi kang songo. Pasta baru mongko padha sombong sapa Fir'aun wa kaum anil imani sang iman biha lan ayat. Wa kanu lan ana sapa Firaun iku kaum muslimin kang pendosa kabeh kang dosa kabeh. Pun kula terangno niki termasuk ayat-ayat yang kesekian kali Allah menentang ya. Ketika Allah dinisbatkan punya anak. Jadi kalau terangno termasuk tema-tema yang diulang-ulang Quran niku bahwa Allah sering menolak ketika Allah dinisbatkan punya anak. Anak ini bahasa Arab ini walad.
walad walada yalidu napa waladan walada yalidu wuludan. Kula nate maca teng beberapa buku filsafat sing asli karangan Arab wis derenge 300 tahun sawise Isa. Orang-orang filosof niku cara pandang terhadap istilah anak niku benten-benten. Yang paling konvensional, yang paling tradisional gitu darani Isa ku anake pangeran. Cuma darani anake pangeran Isa secara fisik niku kan samar-samar niku mereka juga ragu. Mergo nak darani Isa anake pangeran secara fisik, artinya Isa niku nggih secara daging maupun darah itu ada unsur napa? Tuhan. Ini rumah tenan iki. Mulane balagoe Quran niku pinter dadi cerita wong Nasrani mok wani darani Isa ku anake pangeran. Tapi ra wani cerita pangeran oleh kelonan kapal. Sajane nak wani darani Isa anake pangeran, kowe wani cerita sekalian kapan pangeran oleh napa bersenggama oleh kelon niku. Padahal lagi bakar kelon itu terpakan. Pangeran terus mlebu kamar dibayarno terus di. Sebab itu Quran tenggene juz 6 nomor juz itu terakhir niku. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohiba. Bagaimana mungkin mereka mengatakan punya anak sementara mereka rawani nyeritakno kronologine cara bersenggama, cara hubungannya Allah mbek sohibah, teman putri. Makanya diskusi teologi ketuhanan itu paling sensitif. Nah, kita darane anake pangeran. Kemudian menyentuh akar masalah ibuke sapa, terus carane kumpul piye? Jenenge walam takul lagu napa? Sebab itu dalam perdebatan teologi, urusan filsafat yang terkait fisik, itu pendapat Isa anak Tuhan secara fisik itu mudah diruntuhkan. Misalnya mungkin sering bila waktu debat Ahmad Jidda kalian Stanley Fischer nomor sinten debat teologi. Tapi itu memang mudah, dikalahkannya mudah. Nah, kalau mau tentang kitab-kitab tarikh ya terus tentang Ibnu Katsir tentang sebetulnya yang ketika Konstantin niku mimpin tenggene Palestina 300 tahun setelah Isa, itu pakar-pakar filsafat mengatakan anak itu unsur yang mutawalid. Ini rumah ini yang kedua nih, buatan populer tapi ini yang dipakai para pakar-pakarnya Nasrani. Tawallaya daya tawalladu tawalludan, unsur yang saling terkait. Jadi mutawalidah itu maknanya unsur yang saling apa? Terkait. Jadi misalnya kalau ada api, ada unsur terkait berupa nanti ada asap. Kalau ada dua benda yang kumpul dan keras, cara kumpulnya keras, namanya terjadi unsur mutawalid, terjadi bentuk. Terus ada yang mengatakan kalau gitu Isa itu satu unsur yang lahir dari unsur Tuhan. Jadi kasus amrun mutawalidun minar roh, unsur yang lahir karena unsur apa? Tuhan. Macam-macam tentang itu. Sebab itu Quran membantah lagi lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, lam yatawallad. Makanya tafsir-tafsir yang modern ini, tafsir yang modern, yang ngerti perkembangan filsafat. Lam yalid tafsirnya lam yatawallad min wujudillah wujudu syai'in ma. Walam yulad walam yatawallad min wujudihi wujudum ma. Rupanya tenang. Jadi ketika Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda, Allah itu benar-benar menciptakan. Jadi kamane Allah kangelan munipun yo kangelan besan kangelan repot. Ora kok Allah wujud terus dengan sendirinya wujudnya Allah diikuti oleh wujud yang apa? Yang lain. Jadi jangan katakan kaya wujudnya Allah misalnya sampean bayangno wujudnya Allah kaya wujudnya geni. Geni ku nek niat ra niat anggere wujud yo ndadekne wujudnya napa atau cek niat agar ono geni, ya jadi wujudnya panas. Jadi wujudnya panas itu cek geni niat, cek niat itu jadi apa? Wujud. Atap cek geni niat anane atap. Niku jadi wujud. Senajan to api sendiri buat niat orang wujud to apa? Wah itu menjadi perdebatan teologi.
ya menjadi perdebatan apa? Teori. Tapi kemudian yang harus diyakini orang Islam bahwa semua di luar Allah itu wujudnya karena dicipta. Itu disebut khalaqa. Makanya Imam Suyuti tadi bilang nggak mungkin Allah punya anak karena yang lainnya adalah wujud lewat khalqan, lewat apa lewat nama pencipta. Ini kira ngapain? Kalau semua itu wujud karena penciptaan, berarti tidak ada wujud yang otomatis. Ya, tidak ada wujud yang karena Allah kemudian otomatis menjadi apa? Menjadi wujud. Makanya perdebatan tentang anak Tuhan, terus keluarga Tuhan, terus wahdatil wujud manunggaling kawula ing Gusti dan sebagainya. Itu dulu ketika jenis Konstantin itu mimpin, dia dulu pakar filsafat. Terus wujud-wujud dalam teori agama dikait-kaitkan dengan teori filsafat. Ini mereka sering mengembangkan istilah amrun mutawalidun, sesuatu yang wujud secara otomatis. Ini sampai ngerti. Padahal bosan. Semua wujud di alam raya ini adalah wujud yang karena dicipta. Bukan wujud secara otomatis. Jadi sampean gak iso bayangno wujude makhluk kaya Isa lu kados wujude geni, cek niat raniat melahirkan asap, cek niat raniat melahirkan panas. Lha itu terus ilmu agama itu dibawa ke sana, ke teori-teori apa sing ra karo-karuan. Mulane ketika Imam Ghazali, orang yang belajar filsafat kalau tidak punya kedalaman ilmu pasti menjadi kafir. Pasti menjadi kafir. Sebab itu beliau mengarang Ihya itu awal-awalnya juga menentang filsafat. Itu sejarahnya itu panjang dulu. Kalau tak cerita sekelumit, Khalifah Ma'mun dulu itu seorang yang pintar, punya ambisius besar supaya umat Islam maju. Umat Islam rawleh hanya dicekoi nak Quran itu kodim, kanjeng Nabi mesti bener. Akhirnya obsesi beliau mendatangkan buku-buku Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, ini disebut Darul Hikmah atau Baitul Hikmah, memaksa orang Islam itu belajar terjemahan filsafat-filsafat apa? Yunani. Akhirnya orang Islam yang ada di Irak di Basra itu terkontaminasi ikut ngampur aduk paham agama dengan paham apa? Filsafat. Akhirnya ulama setelah periode Ma'mun, golongan yang kata Imam Ghazali itu periode 400 Hijriah. Ini kesulitan karena ulama setelah periode Ma'mun cara berpikir agama dikaitkan dengan apa? Filsafat. Wah, akhirnya pertanyaan itu bukan pertanyaan agama. Misalnya wonten ulama akhir ditakoki ngeten nggih pusing tenan. Semua kejadian di alam raya ini sudah dikehendaki Allah atau jadi karena hal-hal yang baru. Maksudnya sesuatu yang di alam raya ini amrun unubun, sesuatu yang baru atau sudah didesain Allah mulai dulu-dulunya atau gimana? Wah, pertanyaannya itu yang mojok agama, yang mojokkan apa? Misalnya Tuhan itu menghendaki baik atau buruk. Nah dijawab yang menghendaki baik, yang menghendaki buruk. Katanya hanya perintah baik, buruk dikehendaki. Maunya apa? Karena dewi itu disiksa-siksa. Akhirnya Mu'tazilah keteter. Muni pendapat. Ya orang ngono Allah ngarep nape, nak elek kok setan. Dari ahli sunnah. Lah nak elek luwih akeh berarti Allah kalah terus. Ngomong ngarep nape ora tau kasil, setan ngarep elek kasil terus. Berarti pangeran tidak setan. Mu'tazilah itu keberatan ajaran Allah kalah berapa? Setan dhewe seneng pangeran. Wah, ngono ya repot. Wong itu ketibatan. Nah, mulai ini disebut kelompok Firaq, Al-Firaq fil Islam. Niku gara-gara diputus oleh Khalifah Ma'mun karena ada tradisi mengkaji agama dengan teori-teori apa? Teori-teori apa? Dan itu bahaya. Wah, itu rumah. Akhirnya gitu. Akhirnya ya ketika rumah pun buatan terkendali sampai sekarang. Mulanya sebagian dia ini fanatik terus Mbah Hamid itu bilang temen, anak kuliah nih UGM urusan sekrup lah, teknik kedokteran, sekolah filsafat, sekolah yayan. Tapi
Ada dulurku di sekolah tanpa sholat, tidak bisa sholat. Mereka zaman yang pondok masih belajar di pakai dicap kulit. Barang belajar filsafat darah ini inti agama. Kulit musuh inti kalah, no? Akhirnya sing sholat darah di syariat itu kulit, sing ra sholat darah di hakikat terus dok nopo. Itu inti. Akhirnya nanti itu orang sing sholat kalah canggih sampai sing ora. Ya ora kabeh tapi sebagian yang menentang. Oh itu kan terus repot. Ya karena itu tadi agama dikaji sedemikian rupa untuk menyentuh kehendak Tuhan. Gitu menyentuh apa? Kehendak. Walaupun akhirnya ruangnya. Kalau beberapa tragedi mulai tarian Jalaluddin Rumi yang dibaca bocah perkara Nurah Jum'atan sampai beberapa kasus teologi besar dulu zaman Husain Al-Khallat sampai di Trono Sinten Siti Jenar sampai dan sebagainya. Itu dulu itu gara-garanya unsur ketuhanan dalam Tuhan itu dikait-kaitkan dengan tebak-tebakan ilmu apa? Filsafat kertas. Sehingga makna-makna tafsir terkini itu makna nilam dari alam bulan itu bukan kok melahirkan secara fisik. Karena kalau melahirkan secara fisik orang-orang Nasrani sendiri dan siap ditanya kalau anna yakulu lagu waladu walam takul lagu nawa sohib. Apa mereka berani membayangkan Tuhan bersenggama? Kan dia tidak berani. Padahal belum ragu tak ada unsur anak, udah ada unsur ibu. Orang dan anaknya lewat ibu, bapak langsung. Berarti malah bapak kelainan, bapak beda apa? Bapak dan sebagainya dan sebagainya. Boleh itu terus selesai. Kemudian bangsa-bangsa Arab sendiri ketika ingin merasa hebat menisbatkan anak lagi pada Tuhan. Orang-orang Cina menamakan dewi-dewinya juga dinisbatkan kepada kekuatan Allah Tuhan. Begitu juga agama Zoroaster di Iran, terus aliran-aliran kepercayaan senengannya ngait-ngaitkan kekuatan itu dengan kekuatan Allah Tuhan. Makanya sekarang tuh ada film yang dilarang di Barat, dilarang di Italia, tapi beredar di Amerika, ya kritik-kritik tentang teologi ketuhanan. Ketika ada teknologi modern yang tanpa ada tandingan, misalnya ya darah ini partikel nomor tuh Tuhan dengan darah nomor partikel nomor. Jadi artinya mulai dulu itu ada tren kalau orang mencari Tuhan itu mesti sesuatu yang dikait-kaitkan dengan apa? Tuhan ini anak Tuhan, ini anak Tuhan. Sekarang era modern kalau namakan partikel yang paling tinggi disebut partikel nomor Tuhan. Misalnya partikel dalam nuklir, dalam apa disebut partikel nomor. Mulanya ini yang perlu diketahui, iya tabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Semua tebak-tebakan itu hanya nebak saja. Mereka juga tidak tahu mulanya ini kalau pondok yang jamaah dikit. Mulanya wiridan terbaik, mau nanti ngambil apa? Wong Islam terutama tentang kota, wiridan terbaik itu bukan istighfar, tapi subhanallah. Wah wiridan paling aman subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Mau suci Allah, mau suci apa wae, mau suci sangka tebak-tebakane manusa, mau suci sangka kekeliruan, mau suci sangka asumsi-asumsi sing melen. Misalnya begini, kita orang syariat, ini ngono tenan iki. Kita orang syariat. Kula misalnya, kula wong syariat. Ya Allah jenengan perintahno apik. Nak apik jenengan lebokno swarga. Nak kula elek jenengan lebokno neraka. Kadang-kadang itu tetap terbersih. Nah, itu lebih suarga ya terus dia, namun rokok biasanya kalau repot-repot, nabi itu pun suarga, nah pun rokok. Gawe apa kafe lebih suarga kafe, gawe apa kafe pun rokok. Lalu itu di teori filsafat itu dibesar-besarkan Tuhan itu maunya apa? Dari elek di karap-karap model, tapi kok disekso-sekso. Lah ngoten dibuka, diperdebatno ning seminar. Sing debat ora pati duwe kosa, ora pati wedi pangeran. Mbedina kongkon-kongkon ning kabeh terus debat urusan apa? Yang ngelantur terus inti ora pati wedi. Lah santri sing duwe wedi pangeran tapi ora pati duwe akal, milih apa alam ae dene moga. Tidak debat sampe jape apa ora anak tuh. Nah, akhirnya diskor. Ini diskusi ilmiah, bukan diskusi apa. Akhirnya kumpul diskusi ya mereka. Ya akhirnya menemukan teori yang macam-macam. Saya ngomong juga tidak paham, tak pikir. Jadi orang ngomong dia tahu, saya tidak paham. Saya ngomong lagi, buatan apa? Bah, aku yakin, bodoh apa. Cuma tetap aja dua istilah.
Kadang mau pinter berapa alam dan itu istilah. Misalnya pakar tafsir, tetap dua istilah metode tafsir ini ono hermeneutika ono apa, tapi ya rapati paham. Jadi pokoknya dua istilah tapi rapati apa? Paham. Lah ilmu filsafat tuh kayak itu, ada istilahnya tapi tidak pernah paham. Bahkan mereka sendiri tidak pernah paham. Misalnya mereka kalau ditanya unsur wujud itu karena apa? Mereka bilang ada akal awal, akal sani, akal sani. Ada wujud awal, wujud sani, wujud sani. Terus wujud awal itu apa? Al-hawa. Al-hawa itu apa? Makanya mereka bertanya. Ketika Allah sendiri itu sama siapa? Ketika Allah belum menciptakan makhluk ini, dia sama siapa? Terus ngapain? Wah, kadang dia tertarik jawab. Apa ya pengen di sini? Ketika belum menciptakan apa-apa, Allah hebat. Lah mulai di sini ini terus masalah agama malah hancur-hancuran. Sama bidin sulmatun ya sebuah. Di sini agama mulai tersobek dan tidak akan tertutup lagi sampai sekarang. Itu termasuk setelah tragedi Khalifah. Ini disebut oleh ulama ahli sunnah zaman al-Mihna. Ketika itu Ahmad bin Hanbal di penjara. Orang yang tidak ikut instruksi makmun apa di penjara. Imam Syafi'i di penjara berulang kali. Tapi ya gara-gara rasa gak aman akhirnya meninggal di Mesir. Bukan yang Irak gak aman karena di daerah itu makmun. Akhirnya pindah ke Mesir. Terus ke Mesir itu daerah di kalau jadi. Jadi pindah Imam Syafi'i ke Mesir dia kepeksa karena tekanan apa? Teologi. Bono. Akhirnya itu sampai sekarang didiskusikan dalam bab teologi Tuhan itu sedang apa? Belum menciptakan langit dan bumi ngapa? Nah, sekarang ini apa? Sampai wonten guyonan Harun Ar-Rasyid sampai Abu Nawas mono. Abu Nawas itu, Harun Ar-Rasyid itu pakar ilmu ketuhanan. Jadi kadang beda. Pangeran kok kiwopo. Akhirnya kita yang bawa sopo sing iso jawab Tuhan sekarang sedang apa tak kira dia. Lah ulama mesti pantangan, ulama itu kalau santri atau lu wong alam ora iso. Untuk hadiah lagi sekarang Tuhan sedang apa? Bumi itu tengah ini. Jumlah yang tanggung jawab. Dari Abu Nawas, saya tanggung jawab. Jawab itu. Bisa roh itu nak tunggu nak nenggone nopo ini. Semoga permadani dia nak sangking kulit jumlah. Yang ringan dulu saja. Apa jumlahnya jumlah? Itu persis dengan singgasana yang diduduki raja yang dari kulit jumlah. Jumlahnya. Tapi roh, apa ya itu dulu nanti takut. Ya raja gak gitu. Jumlah nopo dulu nopo. Kakak dulu kita nyata harus proses kalau itu nggak benar. Beliau mahir iso. Berarti jawabannya betul sakit tuh. Iya iso ya kami betul sakit. Tak tengah bumi deh. Pengawal kon nanti bumi ini konon. Nah, tengah nanti pas yang ditanjapi panas kalian pengawalnya ini. Tenang ya, ukur sendiri. Tenang nih ukur apa? Oh, itu yang terakhir yang pokok. Ini pengiran yang pokok. Jadi cerita syariat ya. Artinya cerita ini harus sampai yakin. Ini yang syariatnya. Ya karena ini pertanyaan penting. Saya bisa jawab tapi dengan satu syarat. Dengan berarti takok berarti murid turun jauh berarti ini kan harus turun dari 3 tanah saya yang dikit nanti saya baru bisa apa? Jawab. Ada Raja Merdu Abu Nawas tunggu di 3 tanah. Tuhan sekarang sedang menaikkan Abu Nawas dan turunkan Raja. Raja. Iya, aku masih Merdu gitu. Artinya apa? Tebak-tebakan tentang Tuhan sedang apa itu sebetulnya bisa dijawab dengan logika-logika syariat yang mudah. Karena semua yang terjadi di alam raya kehendak Allah. Jadi yang pengirani Allah ya lagi menaikkan saya di kursi raja dan menurunkan apa? Akhirnya seorang ulama yang Tuhan ya nak boleh pengiran dan apa Nawas. Jadi gak usah apa? Kalau ada kitab arsitek Arab judulnya Abu Nuwas, itu banyak cerita ketuhanan. Dan itu karena teologi ketuhanan membingungkan zaman Khalifah Sinten Makmun dan jadi tragedi.
Ini Abu Nawas sebagai guyonan. Dan akhirnya Abu Nawas itu orang paling pinter dalam menjembatani teologi Tuhan yang bulat. Ambil teori Abu Nawas yang kacau, tapi jadi gampang. Suatu saat Abu Nawas yang pasar itu cerita. Saya ini orang paling kaya, bahkan lebih kaya ketimbang Tuhan. Anak asuna minallah, saya ini lebih kaya ketimbang apa? Terus wa akrahul haqqo, dan saya itu paling tidak senang dengan barang hak. Jadi wa akrahul haqqo. Jadi saya ini orang paling kaya, wa ana akrahul haqqo, dan saya itu tidak senang barang apa? Ngomong-ngomong yang pasar akhirnya dipanggil raja. Maksud itu piye? Ya tapi ini juga saran mau jadi kere. Pokoknya aku sebelum menerang non nasi kere dia, kere dia umur ini terus ngono jadi terus no. Ana adna minallah wa akrahul haqqo wa uhibbul fitnah. Bahasa Arab itu bahasa Arab banyak redaksi itu bahasa Arab. Ana adna minallah wa akrahul haqqo wa akrahu gede kan benci, saya itu benci al-haq gak usah dipercepat, saya itu benci apa? Al-haq wa uhibbul fitnah, dan saya suka apa? Ketika dipanggil Rasid, apa maksud kamu lebih kaya ketimbang Allah? Ya Abu Nawas, karena Tuhan tidak punya anak, aku anak yang kaya. Jadi dalam urusan ini kaya saya ketimbang apa? Lalu apa menang? Pengenan mulai berutang-utangku akeh. Kalau kamu pengenan ada anak dari juga. Pengenan ada apa? Akhirnya lebih ringan daripada mencari Tuhan, tidak mencari nawang kaya Khalifah Makmun atau boleh pengenan kaya Harun Rasid dengan jatuh rumah Abu nama. Itu lebih nifan nih. Akhirnya Tuhan versi Abu Nawas, Tuhan versi Gustur tiga guyon. Dan daripada dibakar ke umpil sapat malah tuh. Aku tidak biasa kayak guyonan Tuhan, tapi jadi lucu. Pangeran ketemu Presiden Yesus Sinten, tanya, Tuhan kapan negara Amerika mampu 20 tahun lagi? Ya saya tunggu Tuhan, ketemu Sopo, PM Sopo. Ya kabeh pangeran itu jawab, 20 tahun, sampai tahun negara ini makmur. Ya nggak apa-apa Tuhan satu. Karena ketemu Presiden Indonesia, kapan Indonesia maju? Pangeran nangis, karena nggak tahu kapan maju. Dari Gustur. Woi, itu kayak Abu Nawas daripada Tuhan dibakar sama sahabat atau dibakar ke? Jadi lucu-lucu tapi yang tidak melecehkan, lucu tapi tidak apa. Ini kok Gustur itu trauma, pengiran dibakar alafil. Nah itu orang di sini Gustur, jadi bagus Gustur. Nah, Gustur punya yang penting. Saya kan buku yang dibaca beliau itu sama dengan saya baca. Tunggal guru, pembawa Gustur kandangnya baku. Paham ya? Saya lebih kaya ketimbang Tuhan. Maksud saya, Tuhan tidak punya anak. Tuhan tidak diutang tentang keluarga. Lah maksud kamu wa akrahul haqqo. Kenapa kamu tidak suka kebenaran? Maknanya kan saya tidak suka apa? Kebenaran itu kan harus kamu sukai. Jadi cerita, al-mautu hak kaya mudin tauhid. Wa alamu anal mauta hak wa naron apa? Hak sing seneng mati ya. Sopo sing seneng neraka ya apa? Dadi teh wa akrahul hak kaya dene ra seneng neraka, ya ra seneng mati. Mati kok al-mautu hak wa naron apa? Wis mudin kenal mereka terus apa terus yang ketiga wa uhibbul fitnah. Kowe kok seneng peta maksud itu menapa malih raja. Kula tak untuk rapati seneng apa? Yo ora wong kabeh ra seneng fitnah. Terus dhewe maca wa alamu annama amalukum aulatukum napa? Fitnah. Dan bajukum aulatukum napa? Fitnah. Raja malah seneng fitnah bojone kampiran. Semenjak itu diskusi tentang teologi ringan, ketika guyonan itu tentang bayangan rokok swarga dari Abu Nawas jadi guyon. Kemudian nak bela Umar sing diwe pujian sak Indonesia ke pujian Abu Nawas. Ilahi la tulir pada fi ahlan. Gusti kula mung swarga tawane ya ora pantes. Tapi ya jangan kira satukan rakan tetep ae wal aku alam nari. Jadi, yo lebih rokok ora pantes, aku rokok ora kuat. Wes pokoke
Daripada mikir pangeran atau mikirnya, Gusti kalau nunggu rokok, nunggu swarga ora pantes. Lastu lir berdosi napa? Tapi wala aku alam naris. Tapi mungkin rokok ya mboten kuat. Paham li taubatan wa fil ketika ngerayu pangeran sing kula paling seneng carane ngerayu pangeran. Dulu itu ada di 5. Dosa kula terus koyo jumlahe napa jenenge? Pasir saking kathah. Tapi kalau tetap yakin dia akan dikurani jenengan, kalau dikurani jenengan kakak, aku rapor sih begitu. Diteror, selama psikologis apa? Dipressure, dosa kalau nggak ada, tapi tetap aja arah dikurani apa? Oh, terus dikurani jenengan kakak, gitu. Oh, semenjak itu terus ditambah lagi oleh cara pertemanan orang-orang suci dengan Tuhan. Lebih ringan lagi, lebih mudah lagi. Terus Tuhan itu menjadi sesuatu yang indah, yang enak. Ditemani, enak di mu'anasah. Jadi itu era Jalaluddin Rumi, era ulama-ulama. Yang mu'anasah billah, talajud apa? Billah. Itu sudah hubungannya dengan Tuhan terus nyaman. Gak usah kita kalau secara teologi, pangeran di Ewopo, Sumi, Gawi-Gawi, makhluk itu Ewopo. Sudah bilang semua, karena terjadi indah hubungan dengan Tuhan terus mu'anasah. Nah yang kita harus ikuti yang itu. Mu'anasah, soal hakikatnya Tuhan kita cukup pakai wiridan atau keyakinan subhanallah, aman. Pokoknya Allah itu maha suci. Sudah kita tidak tahu persisnya maha suci dari apa. Dari apa saja yang salah. Termasuk dari asumsi kita yang sedang menggelayut di otak kita, di pikiran. Kan kita sendiri sebagai orang soleh kadang juga salah mungkin mengasumsikan apa itu Tuhan. Kalau kita bilang aku nak soleh, bukan lebih suarga. Ini suarga itu para pengeran. Weh, tapi gue dari para pengeran, bahkan kalau tidak dari akhir, berarti pengeran pasti tinggal telur, dia tidak kenal. Kadang soleh kurang ajar, dari suarga para pengeran. Di siang lain banyak yang melalui tidak dari itu, biar pengeran tinggal telur. Ya keliru benar. Artinya orang soleh sendiri kadang bayangkan Tuhan juga secara salah. Jarimu kepengen para pangeran, saya kira yang suatu bayar orang ngumpuli bidadari. Ya apa? Nanti kira pangeran kok tinggal apa? Lupa, ya kan ya salah juga kan kita maksud tertentu iya. Lalu ya keberatan ketika suatu orang pangeran tak tapi rano tidak dari umur aku tekam itu termetum. Paham ya? Boy uang rasa munah. Kalau kali ini malah gue kan mau soleh, kita untuk kalah dari soleh. Bahkan itu warga kan mau dari para pengiran. Saya pengiran tertinggal. Sebulan tertinggal malah buah-buahan. Tajri minta tial anda belok sungai. Nengono bisa dari pirang-pirang. Wakurun in kamsali duluil. Segampangannya pakai alna bunda akaro. Semua perawan terus. Kan mesum terus. Terus jadi tentang pengiran tertinggal semua. Kan artinya kan ternyata kita juga sering paradok. Kesalahan kita bayangkan surga yang dekat Tuhan juga sering nopo. Tapi tidak subhanallah selesai. Nah makanya kalau orang-orang sufi yang sudah usul ilmu hakikat senang pakai istilah surga itu yang kayak di juz 11 itu. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Jadi kalau dia di surga tetap baca wiridan subhanakallahumma. Maha suci engkau ya Allah, karena maha suci itu paling aman. Di dunia kita wiridan itu karena terbebas dari salah sangka kepada Tuhan. Sampai di surga pun kita kalau nuruti nebak Tuhan tetap salah. Kita ini dengan kapasitas makhluk. Kalau nebak inti hakikat Tuhan pasti tetap apa? Salah. Karena Tuhan itu hakikat yang jauh di luar kita. Mulai tak kami selihin apa? Sebab itu di surga pun wiridan yang masih sah hanya subhanallah itu masih sah dan harus diajarkan terus. Mereka bebas dari apa? Kesalahan. Paham ya? Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma. Ketika di surga pun orang-orang mukmin masih wiridan apa? Subhanallah. Karena asumsi tentang Tuhan itu beredar macam-macam. Mulai versi Zoroaster, versi Islam, versi Yahudi, versi Nasrani, versi Manunggaling Kawula ing Gusti, versi kebatinan, sampai versi apa saja. Mulai versi yang rasional sampai irasional sampai versi kronik. Yang namanya menebak Tuhan terus masya Allah. Wong paling bento kalau di otoritas nebak nopo. Paham ya? Sebab itu Quran itu paling sering subhanallah wa qina tumsuna wa qina nopo. Terus dihun sabba alillahi ma fis samawati wa ma
bila sabtu bulan sama sabtu wal arduaman semuanya itu kalimat tasbih dan itu paling aman. Ya, paling. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan nilai wae kaya Abu Nawas. Paham ya? Senajan ora ngakali malaikat. Nah cerita versi dagelane Abu Nawas itu wasiat nak turu kapane kon sing kawat. Anake lagi nopo? Ya kapane kawat malaikat takok kan gampang. Penghuni lama ditakoni. Berkaitan dengan malaikat kan kudune sing kapan anyar, mati anyar ditakoni. Ini kawat iki ditakoki piye. Dari berbeda ditakoki malaikat, tapi nganggo kapan nopo? Selamat. Pencipta pertanyaan. Ayo deh. Malaikat itu dari negara Jawa. Enggak, ngaku kalau takut benar kalau ini. Tapi itu penting. Sebetulnya itu teori-teori syariat saja untuk mengalihkan dari teori filsafat yang digunakan untuk mencari itu akan bahaya sekali mencari Tuhan dengan teori nopo. Bahkan menurut Imam Syafi'i itu haram, syirik. Ahmad Hanbal bilang orang yang mencari Tuhan dengan filsafat itu harus di penjara. Mungkin dianggap ini mencari Tuhan lewat nopo. Ngeri lah kalau filsafat Tuhan bersemayam di semua hatinya hamba. Terus bersemayam ini di hakikat. Ya kalau perdebatan ini jelas kalau Jokowi. Itu kan ngeri tentang perdebatan. Tuhan di mana? Sekarang ngapain? Saiki sedang apa? Ketika belum ada langit dan bumi, Tuhan ngapain? Sedang terus diciptakannya alam raya ini pakai unsur Tuhan apa unsur di luar Tuhan? Lalu di luar Tuhan itu unsur apa? Enggak Jokowi pusing, wali mantan preman aja debat filsafat. Kali coba mantan preman di debat Sunan Bonang jadi wali. Dijak debat wong sing tolak batin suwe, baru-baru tidak pusing. Orang itu jawab. Enggak satu kanan ini boleh mantan preman dia mulai menurut. Kalau secara tukaran enggak satu kanan boleh mantan preman jadi depan batuan nangbar malah gampang kok. Akhirnya dihukum orang debat bareng. Pada utas dan ilmiah tenang, ya tetap tenang tapi ilmiah tenang. Bukan apa ilmiah tenang. Yang kali Joko raka kuati, itu jenar rumah kaum itu wah dari wujud. Ini tak kau. Ini meyakini dunia ini ada, tidak ada semua. Jadi jenar ada dipanggil sidang Dewan Wali Songo. Tidak ada sedikit jenar, cuma Allah. Nah utusannya masuk. Bukan ada sedikit jenar, cuma Allah. Itu Allah itu. Wali Songo yang kiri Allah dipanggil. Nah utusannya balik jenar. Yo Allah dipanggil. Allah jadi terus. Akhirnya sebab ditutup batu hukum kekakuan itu. Kenapa? Kawan, akhirnya hukum itu semua cerita-cerita hukum tentang orang. Nah, cara pulau itu bukan tujuh kalau cerita mantu hukum di panjang bukan kira-kira itu bukan ngasih bodoh gitu hukum lagi kira-kira nanti. Satu betul kejadian-kejadian muhakiat yang kayak itu. Kalau ada buku banyak tentang kejadian-kejadian yang mirip kayak itu. Yang paling populer di dunia itu ya Husain Al-Falastini. Bahkan sekali bersatu ke Jilani saja pernah membicarakan Husain itu. Asyurah Husain Al-Halal Akrotan. Walaupun untuk di zaman ini lah apa itu biasa. Kita Malakir termasuk sempat menghikayatkan Dewi Abdul Qadir komentari itu Husain Al-Halal. Di Indonesia terkenal di situ. Itu memang ada ilmunya, jadi ada istilah nopo tasmita gaib atau apa itu ada unsur saraf yang kalau difokuskan menuju Tuhan itu toplok sendiri. Makanya sebagai riwayat itu Siti Jenar bukan dihukum panjang. Dia harus memusatkan diri. Hei Kali Joko, hei Sunan Bonang, hei semua Wali Songo. Kamu itu masih menikmati dunia karena kamu masih asik dengan kekuasaan. Saya menyesal hidup ini karena harus saya pisah dengan zat yang terjadi. Saya senang sekali bahwa Anda ikut mempercepat kematian saya. Ayo cepat roh cepat keluar supaya mengakhiri ketersiksaan saya. Dan itu memang ada keinginan tertentu orang itu langsung mati.
Saya lebih senang sama yang versi ini, biar kesannya Wali Songo tidak membunuh Nomopan. Dan banyak juga versi yang meyakini bahwa kematian tidak lewat jalur itu. Lewat apa? Sama seperti dulu matinya jalur itu. Itu ya begitu. Ketika murid-muridnya nangis, karena beliau mau mati, ini saat yang paling satu dulu. Karena lama sekali roh saya menderita keterpisahan dengan zat yang agung. Karena roh saya ada di alam yang fana ini, ada di daging yang calon bangkai ini. Saya senang sekali bahwa roh ini akan kembali. Dan disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un, roh yang kembali. Itu harus senang. Semenjak itu Jalal Tirmidzi istilahkan kematian itu malah menganten karena rohnya kembali bergabung. Nah, bergabung itu masalah mana? Bergabung dengan pangeran disebut wahdatil. Nah, Quran dia redaksi yang nyangan innalillah wa inna ilaihi. Wa inna ilaihi ora ilal ardi. Wa inna ilaihi ora ilal ardi. Dan kita kepada Allah kembali. Karena jadi jenari kepada Allah kembali oleh bumi bangkaimu. Saya wa inna ilaihi lucunya loh. Mari Allah, mari bumi. Makanya di sini jadi tentang makna itu. Rada kalah ada Sunan Kudus cepat. Mereka mau sekali di Sunan Kudus ya. Ketika kita kau Sunan Kudus, nah kan yang dia masih di sini. Nyampe balik yang Allah. Soalnya aku mati balik yang Allah. Lah ini juru balik. Lah ini pangeran tak beda pangeran. Nah pangeran saya kira aku ya seneng Allah. Sebenarnya seneng Allah. Balik pangeran dari itu. Saya kira juga tetap aja aku seneng Allah. Menang deh, kalah. Nah itu Sunan Kalijaga apa di dok? Mana dia mantan preman. Wow, lalu dia Sunan Kalijaga sejarahnya mau jaga bekramat. Umur ini coba 3 jadi jaga. Dia kan juga beliau kan mantan preman ditobatkan dengan Bonang terus diajari ilmu kesaktian. Jadi sejarahnya bagian tukaran terus mulai dia bagian apa? Berapa perang yang panglima. Dan debat alim di Sunan itu simpul. Beliau mengatakan belakangnya orang alim. Sunan Giri ini latar belakangnya jangan. Lah Sunan Ampel itu suhunya semua karena beliau paling senior memang masalah alim paling senior. Akhirnya ya kali coba ini sendiri tukaran di sini. Nah gila durungnya tukaran ini durungnya bentrok di situ. Siti Jenar melakukan ritual yang memisahkan diri dari rohnya terus mati. Pasti kalau cerita tadi nambah cerita intinya itu diskusi tentang Tuhan, menebak Tuhan, cara hubungan manusia dengan Tuhan itu mulai rian rumah. Sawali Songo raiso mecano misteri Siti. Mulane kula nyuwun jenengan hubungane mbek pangeran wis model Gunawan sing nyaman-nyaman wae. Hubungan mbek pangeran napa? Sing nyaman-nyaman. Kok sare potret. Soale nang duwe kok Gunawan Gusti itu kula kata. Sing mosok sepurane jenengan kalah kata be iso kula. Sebae boten mutu. Dulu bisu ada dir. Baiklah ini sebut juga umri nanti sebutlah yang menurut dia itu dia pasti mali paham itu baca waktu dulu itu. Walau jadi ini itu matan kawan. Paham itu terus masalah teologi itu dulu masalah asumsi hubungan makhluk dengan Tuhan kemudian melebar-lebar jadi masalah teologi. Nah, ketika teologi atau paham teologi itu ditangan seorang presiden atau lolita atau penguasa terus diundangkan, nah itu yang mari patah. Sesuatu yang masih mencari-cari karena kebetulan yang mencari-cari itu seorang pemimpin terus diundangkan, dipaksa orang seperti itu. Jadi itu kriminalnya Khalifah Mahmud ketika memaksa orang harus berpikiran kayak dia. Ahmad Bambal di penjara, ulama apa? Di penjara. Disebut zaman al-Mirna. Itu sama seperti mazhab Wahabi yang masih baru mazhab dipakemkan oleh pemerintah Arab Saudi. Akhirnya Said Muhammad terlantar, Habib Zain bin Semit apa? Terlantar. Repot kalau sebuah mazhab. Kalau sebuah mazhab yang pegang kita ini urusan pribadi. Tapi kalau yang pegang seorang penguasa bisa diundangkan. Coba sekarang di Indonesia saja. Ketika punya ide anti poligami itu Dewan Penasihat Jepang apa yang pertama itu. Mungkin ini ide pribadi tapi di otoritas perlu dipidanakan. Sing napa? Kawin napa? Itu kan ide pribadi. Misalnya ide pribadi kan dari pribadi ke pribadi. Jadi yang di ide penguasa sakit apa? Diundang.
Nomor teologi kalau teologi ini kan repot. Seperti di Arab Saudi Wahabi diundangkan, di Iran diundangkan. Kalau nanti teologi nanti misalnya suatu saat di Pakistan mayoritas Ahmadiyah, kamu perlu bicara Pak. Islam di Pakistan itu banyak yang bermadzhab Ahmadiyah. Bahkan Islam yang masuk di Denmark itu malah Islam yang nomor Ahmadiyah. Nah nanti kalau mayoritas itu diundangkan. Nah ini pentingnya peran seorang ulama kasus pulau dengan harus ngomong terus. Tugas ulama ngomong. Kebenaran harus diomongkan terus sesuai teori akal, teori sunnah. Jangan sampai kebenaran nanti diundangkan oleh mereka yang tidak berkompeten. Ruwet. Ya, ini perlu. Dulu Khalifah Ma'mun kasusnya ya begitu. Dia itu tertarik sama kemajuan Yunani karena dulu kota paling maju itu Athena Yunani. Pada nama-nama besar kasus Plato, Aristoteles, sehingga wong kabeh bangga terkait kalian Yunani. Dan ini kata saat ini orang bangga terkait Amerika. Apa Khalifah Ma'mun diundangkan. Orang Islam dipaksa baca buku terjemah. Orang Islam harus dipaksa meyakini bahwa Quran itu hadis, Quran itu bisa umum macam-macam. Ada sebagian ulama yang senang nanti presiden. Ini orang-orang gede. Gus Dur wong pinter. Nak pinter jadi presiden, gus pinter jadi kekuatan. Wong pinter kuatir rasa jadi presiden. Mereka kuatir yang lucunya diundangkan. Baju deh diundang. Apa namanya? Kata Pak Presiden, padahal baju dan jadi kata apa? Kata Pak apa? Jadi memang wong pinter kuatir orang jabat. Nanti takut apa? Diundang. Dan itu ya, bagi keberlangsungan sebuah agama, sebuah pencarian, nomor dulu. Coba sekarang tragedi-tragedi pemerintahan teokrasi, pemerintahan yang berdasar ketuhanan, itu meraih semua. Islam punya korban Husain Al-Khalas sama Siti Jenar. Kristen malah banyak lagi. Mulai siapa itu yang Galileo, Servetus, buahnya. Karena lembaga gereja diundangkan oleh pemerintah. Siapa yang menentang tafsir gereja dianggap kriminal. Ketika Galileo mengatakan bumi bulat bola oleh gereja dan kriminal, mereka pemahamannya gereja bumi tidak begitu. Galileo dianggap menentang gereja dihukum mati. Islam juga punya tragedi begitu. Kasus Sinten Khalifah, Sinten zaman Sinten Husain Al-Khalas. Begitu juga Mesir modern. Jemaah Abdul Nasir ketika Sinten yang jadi korban, Sinten saya Sinten Kutub. Saya tutup ini juga korban ketika sebuah aturan beragama diundang. Orang tahu semua. Tapi saya tutup wong keramat ya. Jadi dia ngalami hukum ngoten malah kitabnya terkenal di dalam Quran. Karena itu kan tragedi terkini sebagai kaum muslimin zaman Sinten era Sinten. Kan baru kemarin era Jemaah dari zaman Sinten saya Sinten tutup yang arah di dalam Quran. Itu ya karena diundang Mesir berhaluan saya boleh. Saya tutup berhaluan Al-Quran Mus. Masuk repot. Kalau apa-apa diundangkan repot. Ya seperti haji di Indonesia. Sekarang itu baru hanya himbauan. Sebaiknya tamatut saja. Karena Islam tidak ada duit. Ya muka-muka pengurus itu kan diundangkan. Harus tamatut. Tamatut sesuai repot. Harus kiron. Sesuai dengan malah nakalan. Tamatut nakalan. Malah kemudian malah apa? Kiron. Ya, menurut saya orang haji terimbas. Lalu kira itu tak kayak haji terimbas ya. 3 jadi 1, atau 2 jadi. Mungkin rasa-rasa ibadah aku. Ifrat kan repot. Sama tuh di tengah repot. Paling anti repot kenapa? Iya. Nah, tapi misalnya kira pribadi kan tidak masalah. Coba kalau nanti yang negara yang bilang bisa diundangkan, yang tidak kira di luar tanggung jawab pemerintah, hilang nggak urusan, merarukan terus. Nah itu repotnya sebuah metode agama, konsep beragama ketika kena penguasa. Makanya ada penguasa pegang otoritas agama juga. Soalnya penguasa ya, soalnya belum sholat tapi aku ngerapati roh malah. Paham gitu, dulu ya. Bahaya kan. Tapi kayak kasusnya Khalifah Ma'mun, dia seorang alim, jadi khalifah. Beliau punya versi tentang mencari Tuhan. Dia kebetulan lebih dekat dan pikiran-pikiran siapa. Ini mau akhirnya insal maksud. Akhirnya agama tersobek dan tidak akan tertutupi lagi hingga sekarang kasusnya.
di buku-buku IAIN, di buku-buku kajian Islam, sekarang filsafat itu jadi jurusan. Padahal ketika itu dikaji secara detail, tentu melahirkan orang yang belajar mendekatkan Tuhan lewat teori nopo. Padahal para pangeran apa sujud ya, terus repot. Loh gitu, kalau orang masih kayak kita syariat, apa sujud itu aturannya? Umir Tuhan juga ala sakati argumen. Sujud itu kudu anggota 7 nempel bumi. Iku batuk, tangan loro, dengkul loro, sikil loro. Kena teori filsafat, memangnya Tuhan di mana? Kok kamu sujudi? Ya Tuhan di atas kita. Ini ada kok tadi beri. Karena teori itu maknina, ditokok yang kamu sujudi posisinya di mana sih? Oh sujudi mudah begitu. Ya Tuhan ada di mana-mana. Kalau itu kan kalau perlu sujud begitu, kamu diam saja juga ketemu. Nah, ya lupa, nggak tahu apa. Kudu naik teori filsafat noter, kudu di tokno ilmu Abu Nawas nih. Abu Nawas itu sebagai tombol ahli pahala. Cerita nak bumi bulat-bulat, jadi kabeh podo. Bumi apa bulat? Jadi kalau nak melakukan tanah Abu Nawas, dari titik tertentu, nanti suwe-suwe ya ke titik itulah. Abu Nawas apa pahala kami yo. Suatu saat tetangganya sekali pahala kembali kan, melayu deh malu menetas. Wah, aku nggak pernah ada itu, nggak pernah tolong ikut kerja, melayu dulu. Aku nama sudah bilang imani kayak gue, ayo ketan, kamu malah coba, nanti juga ada kamu. Nanti juga kapok. Sama yang meyakini Tuhan ada di mana-mana itu juga mereka ada siap saat Tuhan dekat dengan mereka, saat mereka maksiat, saat mereka seenaknya. Ujung-ujungnya mereka juga subjektif sepi. Orang yang cara berkeyakinan sok Tuhan di mana-mana, mereka itu siap karena pangeran masih di maksiat itu rakyat kira. Nah, anak pasti dia lagi eling pangeran itu pas sampai pangeran lah. Tapi pas dia maksiat pangeran orang kira. Intinya mereka juga prakteknya subjek. Paham ya? Makanya saya juga bilang Tuhan itu ada dan Tuhan mengawasi kita ya sudah. Cara syariat kita harus sujud demikian, cara rukuk kita harus demikian, cara Fatihah kita harus demikian. Ya sudah juta. Nanti kalau juta ada repot. Waktu sering tentang TV itu aliran sing sholat 4 rakaat ke 4 penjuru. Kalau madhep kiblat kok kan kesannya Tuhan hanya ada di barat. Gue bukti Tuhan ada di mana? Kan 4 rakaat ketiga nopo keempat nopo arah. Artinya orang nanti kita sholat maghrib berkumpul tahu repotnya subuh. Enggak nulis pemikiran nanti yang aneh-aneh. Paham kita dimulai rian perdebatan tentang Tuhan itu ruwet. Mulanya ketika negatif Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Kamu jangan berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang Allah itu kayak apa. Fatah liku, pasti kamu akan rusak. Menurut saya. Wa falam maja'al haqqu min 'indina qalu inna hadza sihrun mubin. Falam maja'al masale teko ing Fir'aun wa kaumahu apa al-haqqa apa kebenaran yang dinatang yang sisi kita. Soal mongko ucap sapa Fir'aun nah ada satu iki lasi karo nek iki mungkin nikan jelas. Kayen tegese ingkang jelas zahir nikan jelas. Kala dewe sapa Musa Nabi Musa takulu nalil hakil lamaja. Atakulo nana pengucap sira kabeh hakim maring barang hak lamaja. Kumsane teko apa hak ing sira kabeh. Inawi sak temne hak lasi karo nek iki. Asik kurun hara, ono to tikir hara utawi iki. Tawa kata oleh teman-teman bejo sapa wong atakan teko man piye lan hak. Wa solan jadi bakal jadi musnah apa sih usaha tikir tukang tikir. Wala yatihulan ora bejo sapa asabi guna-guna tukang tikir. Wali ikam bil mobi ing dalam panggonan loro kulo ing kari ora ana. Qalu al-kitana lil-kitana amma wajadna li aba. Kalau pemuda sober anwar kau, kita nama terkau sirong tanah kita, likal kita supong ngigok kita
Litarut dana supaya ngalang-alangi to nyegah sira Musa ing kita amal sing perkara wajan kang mlebu saka kita ari ngatasi maaf ana pira-pira bapak kita. Wa takunalan ana iku laku maksude sira loro paling Musa kalan Fir'aun apa al-kibriya apa kerajaan. Ayo mungku tegese kerajaan silari lan bumi arti Misra tegese bumi Mesir. Wa ma'ak lan ora ana iki kita laku mawari sira loro iku mukminina kang sing mukmin kabeh sedikiran sing bener kabeh. Waqala lamun tasawuf Fir'aun utuni bikulli sakirin ali. Waqala Fir'aun utuni bikulli sakirin ali. Buktu nekani sira kabeh ning sun bikulli sakirin lan saben wong sing ahli sikir ali men kang ngerti. Fa iken tegese ngerti ini sikir dalem sikir. Kala bacaan mong semangsane teko sapa sahara kudu ngakir kala moko ngucap lagu maring sahara sapa Musa. Gajama kalu sawise ngucap sapa sahara lagu maring Musa emma untuk dia wal emma anakuna nulul. Orang lain yang tolong ibadah siro atau aksi siro, emang anakku nang dengan sing melakukan aksi juga atau kita. Aku ibadah siro kafe main perkara antum mangki siro kafe mulku naga kalau ibadah kafe. Kalau aku mau tolong semangsa ini ibadah semua aksi kalau mikro tampare mengakai warisi yang menantong takut mengakai. Kalau mau berjauh toko musa mati tumbi sifat. Mau apa itu tentang toko siro kafe di iklan itu sikir. Bagian makna nanti sikir. Mau teopo. Sistem teh teko sira kabeh di iklan aktifku ana tau tari sing mbok tekane utik sebagai makna badal ana pikir asil biar dadi waktu terbaru pama musul muktadah inna wa ta'ala wa ta'ala bakal batal sapa wa ing mak sayang aku ing pikir sayang aku iki bakal gawe sapa wa ing pikir inna wa ta'ala wa yusliku ora bakal berarti sapa wa amal sitin ing amale wong sing tungkang rusak kabeh. Wal fikulan ngetokno sapa apa ai bisu wal biru tegese netepno lan ngetokno sapa apa al-hakon baraka di kalimat iklan pira-pira kalimat Allah ai dimawai tegese iklan pira-pira janji Allah wal karya dan ora nang sapa al-muslimuna pira-pira wong Indonesia iki kula terusaken malih terang masalah Tuhan ini terkait kalian Nabi Musa. Nabi Musa cara menjelaskan Tuhan itu mirip kalian teori syariat. Ya, kalau kalian mana? Gini ku kasus tenggene keterangan tentang hikam al-usul ilallah, al-usul ilal ilmi bi wa illa famin aina laka antal hadis wa wal qadir. Usul ilallah, orang sampai kepada Allah itu paling benar al-usul ilal ilmi bi. Al-usul ilallah, al-usul ilal ilmi. Kita sampai kepada Allah, itu artinya kita secara ilmu musyahadah bersaksi akan adanya Allah, bahwa Allah punya asma husna. Bukan kita secara fisik yang kita hadis bersentuhan dengan Allah yang qadim itu mokal karena tidak ada kaitannya barang yang hadis, yang profan, yang fana dengan Allah yang nopo. Sebab itu Nabi Musa, ini kenapa termasuk yang diceritakan Quran itu Nabi Musa. Nabi Musa digawe percontohan Tuhan, meskipun dia nabi, tapi dia itu fisik. Fisiknya Nabi Musa hadis. Kenapa? Ketika Nabi Musa 40 hari punya hak ketemu Tuhan karena sudah dikasih Taurat. Ini Nabi Musa aja kepengen Gusti, Robbi ini anggur. Ya. Padahal dia sudah menerima Taurat, tapi enggak marah arah pengiran langsung, kenapa? Robbi ini anggur. Ya. Ambil pengira kalau dia dolanan. Ya ngene cara ben aku, walakin inggur ilal jabal. Qala lan taroni, kowe ora bakal iso roh aku. Niki yang perlu diketahui orang-orang sufi, orang-orang klenik. Sak Nabi Musa sing kalimu wa mawon dijawab pengiran qala lan taroni. Kamu tidak akan bisa melihat saya, kata Allah. Walakin inggur ilal jabal. Saiki dites. Gunung artinya kinayatun anil kuwah. Gunung sing luwih kuat timbang fisike Nabi Musa. Saiki delok gunung Musa. Fisike luwih kuat timbang kowe. Wong kok atu, kowe trimo koda. Tenang. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'ala berapa? Ketika dites gunung yang dari batu itu bersentuhan, baru mau bersentuhan dengan barang hal yang kodim ini kok Allah langsung hancur rebut. Musa sing kayak bapak kok waduh delok langsung pingsan wa orang Musa kok. Paham? Lah ngono gak mungkin bersentuhan wong gunung sing kuat langsung hancur. Musa sing kalimu wae langsung
Bisa. Setelah bisa Musa ngendikan tutu ilekamun kapok. Ora bakal kepen roh jeneng. Itu sangat Musa kapok kepen roh pengeran itu. Mulane al-wusul ilal al-wusul ilal ilmi. Mulane kalau bolak-balik masuk. Mulane penting jadi ahli Quran itu penting. Di Quran itu tidak ada kata Allah yang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata ulama. Kenapa tidak bisa? Yang kita mintai tolong kan bukan asma Allah, tapi Allahnya. Tapi kenapa kok bisa? Karena orang tidak bisa usul langsung Allah. Malu tahu ditolong, justru para pengeran. Mengkulau ulama era separah. Bismillah kan kelawan asmane Allah. Yang kamu mintai tolong itu Allah asmanya. Allah kan? Tapi orang itu tidak mungkin langsung Allah. Sebab itu pakai bismillah. Begitu juga bukan sabih robbaka. Enggak ada ayat sabih robbaka. Ada sabih isma. Sabih isma robbi. Itu kata ulama. Kenapa pakai isma robbika? Karena tidak gampang. Orang langsung menyentuh Tuhan. Harus lewat apa isma. Makanya yang dikenalkan ke kita. Yang dikenalkan ke kita itu lahul asmaul. Asma itu artinya nama Allah atau istilah-istilah yang menunjuk keagungan, bukan Allah punya, paham ya? Bukan apa? Kalau Allah langsung tebak jadi orang penutup yang majnun, paham? Wis majnun juga doyan rokok, doyan ngombe arek. Menggolek pangeran nek golek bunderan. Ini bunderan alun-alun dari mencari apa? Tuhan. Nah, ngarang buku ya perlu mencari apa? Tuhan. Orang buku sing luwih angko meneh sejarah Tuhan. Dene dhewe sejarah ora paling banter wong nulis sejarah wis ABG pacaran nganti sadar itu paling banter. Dene iso nulis sejarah zaman ning jamin. Paham ya? Kok nulis sejarah pangeran? Dia nulis sejarah itu zaman umur tahun ra iso karena belum ingat kejadian zaman umur tahun. Setahun malah ra iso. Pemenang kejadiannya zaman ninja. Ngono nulis nopo? Sejarah nopo? Tuhan mencari Tuhan. Jadi sebetulnya ada teorinya kenapa Al-Quran itu jarang ngendikan langsung Allah. Sabih isma rabbika. Tekan isti'anah mboten billahi tapi apa Bismillah dengan asmane itu mengandung teori syariat yang luar biasa. Aturan main hubungan makhluk sing profan sing fana, sing renta sing akan hilang, sing musnah, ada hubungan zat sing jalali wal. Di Quran itu begitu. Tabarokasmu rabbika dzul jalal. Ora tabarokasmu tapi apa? Tabarokasmu rabbika. Karena yang bisa dikenali manusia itu hanya ismu rabbika, bukan apa? Bukan. Paham ya? Niku sirri. Nah, jadi pulau sebagai ulama itu menerangkan itu sensitif. Bahkan Imam Ghazali sendiri ngendikan ilmu falsafah itu tidak baik diterangkan. Tapi kalau dunia itu harus diterangkan. Itu kan. Nah, saya ini termasuk rusak niku. Mau kita rai iso, mau Quran ora iso, kok boleh pengen. Rujukane itu sopo. Saya rujukane rasa. Nah, rasa-rasanan ora berdebat. Tuhan bersemayam di semua kalau maksudnya dia ini rasa. Nah, orang itu orang pacarnya lebih senang ya pacarku bersemayam di kalau gue dibeli pangeran udah bebas pacar ngomongan ngono buat rumah no. Aku kalau nganggur paham dong. Paham ini penting lah. Jadi kisah Nabi Musa termasuk yang diceritakan Quran adalah pencariannya Musa terhadap Tuhan. Itu nanti ngalami falam mata jalla rohul jabali. Ja'ala dakau wa farra mutar. Itu tidak kuat. Gunung yang fisiknya lebih kuat saja langsung hancur. Apalagi yang dimotinten mati. Weleng-weleng jadi al-usul ila wa itu al-usul ilal ilmi. Jadi orang kok usul ilawarnya kenal betul mana yang sifat-sifatnya. Lah sifatnya orang yang dikenal kita jadi kulahul asmaul husna. Sabihis marok bukan tasbih robbaka loh ya. Nama tasbih ismar. Ya itu ada metode, ada makna syariatnya, aturan lainnya. Ya, tabarokasmu rabbika, bukan tabarokasmu, tapi nama tabarokasmu
Itu ada filosofi. Mulai lah ketika Sahara ini balik, jadi masih satu tema semua. Sahara itu dikenalkan oleh Musa tentang Tuhan juga lewat al-ilmu bihi, yaitu cara mengetahui Tuhan bukan zatnya apa, bukan zatnya Tuhan. Ini kalau saya ini diperintahkan Allah itu siapa ya yang mengulangi langit dan bumi, yang menciptakan kamu semua. Ya begitu, diterangkan begitu. Orang Allah itu apa? Pokoknya wong ini terus bentuk ini udah ada. Mesti yang diterangkan itu sifat. Mulai nabi-nabi dulu kan ditanya, pengenalan sapa? Ya Rabbul Alamin, Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin, sing kala walladzi khalaqa samawati wal. Ya begitu sifat-sifat. Nah, kemudian sekarang secara teori filsafat orang dilatih nyari Tuhan itu nyari zatnya dan pola-pola pikirannya, pola-pola irodanya. Yang pengeran apa dicari, ditebak-tebak pola irodanya pengeran itu piye. Waktu itu jadi aliran teologi sing gak tahu-tahu. Ya terus saat ini udah di zaman fitnah. Dan pun zaman fitnah ketika Nabi idza zuharatil fitan wal bid'u falil alim ilma wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau bid'ah itu sudah merata, wong alim kudu ngetokno ngalim. Lan kula sering ngaku ngalim niku perintah Kanjeng Nabi. Sampeyan ra oleh malah bodoh iki ngaku ngalim. Ora alim wong ngaku napa? Tapi kalau ngaku bodoh itu haram, malah kena laknat, paham ya? Kalau fitnah sudah menyebar umpan yuzhiril alim ilma, wong alim kudu ngetokno ngalim. Nah ora fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi malah kena laknat. Karena kalau orang alim itu orang alim itu kalau sering debat dengan filsafat. Kalau sering ditakoi, menurut Pak Tuhan itu gimana? Jawab kamu. Lah menurut kamu itu siapa? Kalau kamu sudah bisa menjawab kamu siapa, nanti saya jawab Tuhan itu siapa? Ya, saya manusia itu apa? Manusia ya orang ya manusia apa? Ya manusia. Ya iya manusia apa? Manusia. Ya nanti saja Tuhan ya Tuhan ya. Oh, mau bulat itu ketemu bulat betul. Mungkin ini biasa bulat. Satu rasa usul Tuhan di mana? Saya rasa usul kamu di mana? Saya kamu kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 kamu udah ada. Ya ada. Orang yang pernah ada, tidak perlu menyoal zat yang ada terus. Gak level ya. Gak nopo. Kalau masalah kriteria sejati, menaik pengeran, sampai tak tahu manusia itu apa? Sampai coba bikin definisi manusia yang paling komplit itu tidak bisa. Manusia itu apa? Yang punya daging, punya darah. Waktu yang di daging bilang apa? Saya bisa berpikir, aku bisa pikir darah nyolong daging. Nyatanya nak nyolong dia pinternya gak karuan. Bahkan polisi raiso kadang aku iso. Deteksi narkoba gajah kadang polisi raiso aku nopo. Bisa. Jadi apa? Sudah bisa berpikir. Jadi buat isi manusia bisa berpikir, anjing juga bisa kucing iso darah pikir terekam tikus dari apa? Bingung kan? Apalagi itu Tuhan. Kita bikin definisi manusia yang komplit saja tidak. Lah ulama dulu punya tradisi kalau ada tanya-tanya sensitif itu dipisoi. Mana wonten cerita Pak Kiai katanya setan dibikin dari api. Berarti dia di neraka yang jauh saja, api ketemu. Kiai itu terus mangkel gak jawab, mek pasir. Ditawur orang raine sing takok, klinis. Lor. Yo lor pakai pasir tidak. Jadi menurut kota anak kena tanah lor. Aku senang gue kecerdasan lama-lama dulu yo, gake jawab. Jadi kalau cerdasnya ketularan lama ya keluar sering buat cerita-cerita kecerdasan lama. Dia cangkem elek tapi penting. Lagi ya nggak bisa cangkem elek penting cangkem apa? Berarti aku nama sebenarnya. Di tengah bumi, sampai 7 besar. Tenang aja.
Ya gak percaya ukur biasa. Gak kuatin kan. Modal rawe takok. Dalam-dalam modal rawe gak apa? Barang pas udah bantah. Raja bingung mikir tengah itu meeting. Bingung raja aku. Kok pengen ada yang bingung kok jawab aku. Raja bingung banget. Jadi dulu itu banyak ulama-ulama yang kalau ditanya malah nanya. Makanya kalau kamu ditanya orang-orang tertawa, Tuhan itu apa? Saya kamu itu siapa? Ya. Karena pertanyaan itu sah kalau dari penanya yang siapanya juga harus jelas. Ya, akhirnya kan kode bulet deh, pada nomor. Yang jelas manusia dikenalkan oleh Tuhan itu makhluk sing lam yakun syai'am pernah tidak ada. Jadi itu hebatnya Quran. Membuat definisi manusia. Manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk yang wujudnya pernah tidak ada. Dan dari pernah tidak ada ini kemudian manusia dianggap sangat tidak penting, sangat tidak mempengaruhi kejadian langit dan sehingga ketika dia ada dan bisa berpikir, kok menyoal Tuhan oleh Quran disebut khotimun mungkin. Wong wujud wujud anyar. Kok nyoal wujud yang wis di wong anyar di nyoal wong awak. Pak Faida gua khotimun mungkin. Sebab itu pertanyaan tentang Tuhan itu alihkan saja ke teori syariat. Ini ketika dikaji Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi khalq. Terus ulama punya kaidah dan ini diikuti oleh ulama seluruh dunia dalam hal ini ma qadara bi balika fa bi khilafi dzati. Apa yang terbersih di hatimu Allah itu kayak apa? Ya tidak kayak gitu. Kalau itu terbersih Allah itu paling kayak ini. Ya ada kayak gitu. Berarti miring ini ya kan kayak gitu lagi. Pokoknya ma qadara bi balik fa bi khilafi. Nah, ini disebut laisa kamitslihi syai'un atau istilah populer yang mukhalafatul lil hawa. Lah cuma kriminalnya wong soleh-soleh wis ngerti nek Allah mukhalafatul lil hawadits. Wis ngerti nek Allah laisa kamitslihi syai'un. Tetep ae nang swarga bayarna ora Allah. Tapi yo tetep bayarna kumpul tidak. Mulane kon wajib diri dan subhanallah ben pikirane dhewe sing mesum ning ngarepe pangeran ilang. Paham? Kok dene bayang nang swarga ya ora pangeran. Tapi ya ora napa? Ngono lah terus kok bayangane dhewe. Jadi terbujune dene dunya paling elek dari sebenarnya paling ayu. Piye karepe? Mula masalah swarga ana kanca kula sing lucu-lucu. Dirangkok sebabnya nabi-nabi tinggal. Apa? Malaikat itu aslinya pemalas Gus. Tapi ya wong ahli swarga kan kudu ganteng-ganteng. Lah nabi ku kudu swarga, nek elek kebaik akean. Dari alasan kenapa nabi-nabi ku ganteng? Mergo nabi mesti penduduk swarga. Lah nek nabi ku elek, engko baik akeh. Teori ini masuk akal. Mulane wong nakal-nakal itu kok elek. Mubure swarga mergo angel. Berubah ya napa? Coba wong soleh-soleh, rata-rata ganteng. Kok ben berubah ya apa? Cangkemmu. Jadi kanca-kanca sing contohkan kula, Gus. Dewen ana swarga sing plastik. Ra enak kumpul nabi-nabi sungkan. Swarga dhewe kumpul kula ngopi terus rokok. Akhir-akhir kalau bener, keluarga bener kumpul Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nah, tuan kok gak apa-apa kumpul terus meriang. Artinya asumsi kita tentang Nabi saja salah, apalagi tentang itu. Bagaimana mungkin Anda bisa membayangkan ketemu Tuhan, kemudian di saat yang sama Anda membayangkan nikmati bidadari beberapa aneka makanan. Masa orang pengiran untuk tinggal keluar? Kan ada lucu. Sebab itu bolak-balik subhanallah. Cara kita bersama Tuhan saat itu pun kita tidak tahu persisnya. Tetap laisa kamitslihi syai'un. Tetap tidak tahu. Ketika kita di surga pun tidak tahu persisnya kebersamaan kita bersama Allah pun tidak tahu. Tetap laisa kamitslihi syai'un. Tetap ma qadara bi balik fa bi khilafi atau istilahnya apa mukhalafatun. Ini penting ulang-ulang karena banyak orang yang sok tahu Tuhan tapi tidak jelas hubungannya.
Nabi Musa itu nabi kalimu orang yang paling dekat dengan Allah. Niku mawon falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa qarra Musa Inna wa ta'ala wa ta'itilu bakal batal sapa Allah. Saya mengaku tegese batal sapa wong sihir. Inna wa ta'ala wa la yusrifu amalan mufsidin. Wa yaqiqul anqula sapa Allah yusitu wa yutiru sapa Allah al-haq wa hak kalimat iklan biro kalimat Allah aisy wa aisy. Lan biro janji Allah walau karya senat dan ora seneng sapa al-mujrimuna biro kon diusaha wong ngakeh